Selamat siang, perkenalkan nama saya Dinda Rahmadi, jurusan Ilmu Komunikasi. NIM saya 1101230023. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja saya sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, yaitu pemerataan kualitas layanan sektor kesehatan di Jakarta Pusat. Jumlah penduduk di Jakarta itu kian meningkat. Taraf kesehatannya pun juga harus meningkat. Selain puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan dan kecamatan, rumah sakit dengan pelayanan yang lebih lengkap dan luas tentu perlu ada dan terus berkembang. Berdasarkan Dinas Kesehatan atau Dinkes pada 2018, di DKI Jakarta ada 170 rumah sakit serta 20 rumah sakit bersalin. Nah, rumah sakit di Jakarta ini tidak hanya melayani warga ibu kota saja, namun juga warga pendatang yang bekerja dan berkegiatan di Jakarta. Dengan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi, kebutuhan pelayanan kesehatannya pun juga meningkat. Ada beberapa tujuan dari pemerataan kesehatan di Jakarta, seperti peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kampanye kesehatan, peningkatan keberlanjutan sistem kesehatan, penyedia layanan kesehatan yang bermutu, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta pengembangan infrastruktur kesehatan. Terdapat 4 target utama kesehatan yang harus dicapai, seperti peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, serta peningkatan perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran, serta mutu obat serta sumber daya kesehatan. Waktu pelaksanaan terhadap pemerataan kesehatan di Jakarta ini ada rencana jangka panjang atau long term planning, program tahunan, kontinuitas dan evaluasi serta tahapan implementasi, serta respon terhadap kebutuhan darurat. Nah, apa aja sih fasilitas yang disiapkan untuk peningkatan sektor kesehatan di Jakarta? Upaya pertama itu pemerintah dapat melakukan peningkatan akses dan meningkatkan jumlah tenaga medis. Upaya kedua, pemerintah juga harus melakukan peningkatan mutu serta sumber daya manusia, peningkatan pelayanan dan fasilitas penunjang yang lainnya. Upaya ketiga adalah regionalisme melalui sistem rujukan yang baik di beberapa tingkat agar terciptanya kualitas kesehatan yang baik juga. Upaya keempat adalah meningkatkan peran dinas kesehatan kabupaten atau kota dan dinas kesehatan di provinsi, yaitu dengan cara meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Kemudian upaya pemerintah yang terakhir adalah melakukan dukungan yang kuat terhadap semua sektor pelayanan kesehatan. Pemerintah juga berupaya memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia, serta kelembagaan jaminan kesehatan ini dikelola oleh BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kesehatan. Nah, selain ini, program ini juga berlaku secara nasional, dan masyarakat Jakarta bisa menerima layanan ini di seluruh rumah sakit umum daerah di Jakarta. Sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, beberapa rumah sakit swasta juga ada yang sudah bekerja sama dengan BPJS ini. Nah, dengan adanya program ini, masyarakat Jakarta akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau juga, serta kualitas perawatan medis yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan pada proyek peningkatan sektor kesehatan di Jakarta. Anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengalokasikan anggaran dan pendapatan asli atau dari dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung proyek kesehatan di Jakarta ini. Anggaran ini juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, pembelian peralatan medis, dan operasional perusahaan serta rumah sakit. Dana internasional dan bantuan luar. Nah, Jakarta ini dapat memanfaatkan dana dan bantuan dari organisasi internasional seperti WHO, Bank Dunia, dan lembaga donor lainnya. Yang ketiga adalah kemitraan public-private atau PPP. Kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dapat digunakan untuk membangun atau mengoperasikan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau laboratorium di Jakarta. Dalam model ini, swasta berkontribusi dalam investasi dan manajemen, sementara pemerintah menyediakan regulasi dan pengawasan. Pinjaman dan pembiayaan.
pemerintah juga dapat mendapatkan pinjaman dari lembaga penanganan internasional atau nasional untuk membiayai proyek-proyek kesehatan jangka panjang. Dan yang terakhir itu dana zakat atau sumbangan. Sumber dana lainnya yang berasal dari sumbangan masyarakat atau dana zakat ini dapat digunakan untuk program-program kesehatan tertentu, terutama untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Hasil yang diterapkan dalam pemerataan sektor kesehatan di Jakarta antara lain meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, penurunan angka kesakitan dan kematian, penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, serta meningkatkan keberlanjutan sistem kesehatan. Sekian pemaparan saya tentang pemerataan sektor kesehatan di Jakarta. Terima kasih.